80% developer gagal mengclosingkan leads-nya gara-gara satu hal ini gitu loh. Sayang banget. Nah, makanya video ini begitu penting buat teman-teman developer properti yang ingin meningkatkan conversion rate-nya. Jadi kita akan bicara tentang bagaimana sebuah marketing office itu ternyata menentukan sekali loh nasib dari penjualannya teman-teman. Yuk kita nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman yang mungkin baru masuk ke YouTube-nya saya. Kenalkan, saya Omar. Saya adalah property business coach. Saya banyak sharing tentang dunia properti dan marketing properti. Jadi kalau yang belum subscribe silakan subscribe. Dan juga saya ingin menyampaikan bahwa bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami kendala dalam penjualan atau mungkin proyeknya sedang mengalami tantangan gitu ya. Nanti bisa diskusi sama Bang Omar. Silakan nanti lihat link yang ada di sini untuk nanti kita ngobrol awalan bareng-bareng gitu ya. Anggap aja kita lagi ada di restoran atau ada di kafe, kita ngobrol sebentar untuk tahu lebih jauh apa masalah yang dihadapi oleh teman-teman. Oke? Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi tentang bagaimana kita mengoptimasi marketing office. Yuk kita tonton. Closing rate bisa naik 40% dengan setup marketing office yang tepat. Ini menarik teman-teman. Kenapa saya taruh angka 40%? Jadi sebenarnya kalau kita udah berhasil membawa orang leads kita, calon buyer kita, udah kita yakinin nih pakai digital marketing, kemudian kita follow up dengan WhatsApp marketing, kita telepon, kita buat jadwal survei sama si konsumennya, si calon bayarnya gitu ya. Terus dia datang. Buat saya, which mean itu adalah 60% tuh dia sebenarnya udah ada minat gitu ya, 60% loh gitu ya. Nah sisanya adalah ada di marketing office ini. Yuk kita perhatiin step by stepnya. Jadi sebenarnya goal marketing kita adalah untuk mendatangkan leads ya, orang-orang yang sudah menjadi prospek kita untuk cek lokasi sebenarnya. Jadi ini sebenarnya yang harus mindsetnya ada di kita gitu ya, di developer atau mungkin Anda sebagai leads agent atau mungkin sebagai marketing leader di satu project gitu ya. Tujuannya adalah untuk orang cek lokasi. Nah kalau udah cek lokasi itu lah, di situlah tempat kita ngegoroknya gitu ya. Nah jadi marketing office itu menjadi first impression dari calon buyer saat cek lokasi. Mungkin ada teman-teman yang bilang gini, gue juga project gue nggak ada marketing office-nya, cuman pakai di bawah pohon pisang gitu ya atau pohon mangga gitu, gue bisa jualan gitu ya. Ya oke, betul, bisa jadi gitu loh. Tergantung produknya teman-teman juga, tergantung skillnya teman-teman juga, banyak tergantungnya gitu loh. Tapi ketika misalkan marketing office-nya udah keren, at least orang datang. Kalaupun misalkan dia belum decide untuk memutuskan untuk membeli, tapi impresi dia terhadap project-project kita itu udah mantep banget gitu ya. Jadi ini nggak main-main, harus serius dan harus dibangun dan menjadi goalsnya teman-teman gitu ya, terutama yang developer nih ya. Jadi jangan lagi bikin marketing office asal-asalan, apalagi cuman modal kantor security gitu ya, sama di bawah pohon yang rindang. Nah, apa sih yang sebenarnya menjadi concern kita? Kenapa marketing office itu begitu penting? Karena ini adalah perwakilan ya teman-teman ya. Ini adalah representasi dari bisnis teman-teman, representasi dari developer. Kalau kita jual produk mungkin rumah sederhana, ya marketing office-nya bolehlah simple-simple aja gitu ya. Tapi kalau kita jualnya udah 1 miliar, udah 2 miliar, udah 3 miliar, ya nggak bisa bercanda kayak gitu teman-teman. Karena apa, yang kita datangkan, yang kita hadirkan adalah orang-orang yang mindsetnya, yang level of trustnya itu tinggi terhadap impresi awal gitu ya. Ya karena jangan sampai nanti kita jual proyek 2 miliar, gap kita asal-asalan. Kita jual proyek harga miliaran, marketing office-nya pakai tenda yang udah bulukan gitu ya. Itu kalau menurut saya sih ya
Ya itu udah resiko kita, resiko developer gitu harus menyediakan marketing office yang menarik gitu ya. Jadi itu learningnya begitu, learningnya jadi ini sebenarnya lebih ke ini ya, lebih ke psikologi ya. Jadi kalau jual proyeknya miliaran, pastikan mereka datangnya pakai mobil, terus juga mereka pengennya di lokasi itu dingin, ya kan, ada macam-macam segala macam yang ya buat dia impresinya jadi oke lah, ini developernya berarti serius nih gitu ya. Nah kita akan detailin, ya, karena ini memang materi intinya di sini ya, didetailinnya. Kita bisa lihat teman-teman, di sini ada flow, ya. Pertama misalkan dari security-nya, ya. Let's say kalau di project langsung disambut oleh security yang ramah, yang proper, ya pakai seragam, kemudian juga kantor security-nya juga ada, pasti kan menarik tuh teman-teman. Ya, kita tidak bicara nanti, bang kalau budget gue terbatas gimana, itu nanti case tersendiri lah. Tapi di sini saya ingin menyampaikan secara idealnya gitu ya. Saya ingin menyampaikan secara ideal supaya teman-teman nanti tujuannya nanti kalau bikin project ya seideal ini gitu. Mendekati ideal lah gitu. Jadi security pun kita harus train dia untuk dia punya yang namanya script, menanyakan keperluannya apa, sudah kemudian mau ketemu dengan siapa, bla bla bla, itu perlu kita latih security-nya gitu. Jadi jangan sampai security kita juga udah tampangnya serem, habis begadang malam, ya bajunya kebuka, kemudian nggak pakai seragam, ya itu juga nanti jadi kurang bagus gitu impresinya gitu. Nah kemudian ada yang namanya front office, ya front office itu apa ya istilahnya ya? Ya ini kan front office itu ada di depan gitu ya. Ini garda terdepan kita gitu. Nanti dia tugasnya misalkan menanyakan, "Oh, selamat siang Bapak, sudah ada janji dengan marketing siapa?" Terus langsung dia juga list building. Apa? Dikasih buku tamu dulu, suruh ngisi dulu gitu ya. Ini nanti akan ada ininya sih. Ada skripnya juga ya supaya bisa dapetin data di awal gitu ya. Nah, after itu ya tentunya harus ada tahapan di mana ya kita masuk ke ruangan marketingnya tuh nyaman ya, dengan layoutnya, penerangannya juga maksimal, terus pakai AC juga. Ini jangan sampai masih project kita masih di awal-awal gitu ya, terus masuk marketing office juga kurang menarik gitu loh, akhirnya jadi ilfeel orang gitu ya. Ya saya punya temen, mentor saya juga sih. Mentor saya itu kalau bikin project yang duluan dibangun sama dia itu marketing office, gitu loh. Ya itu keren banget. Kenapa? Ya dengan dia membangun itu dia sedang membangun trust di awal. Karena projectnya kan lagi line clearing, lagi mulai bangun unit contoh. Ya udah, yang dijadiin impresinya adalah si marketing office-nya. Berpendingin, mungkin nanti ada kulkasnya di situ, ada air minumnya segala macam, ada tempat bermain anak. Jadi itu yang membuat orang nanti akan terbius. Lalu yang berikutnya apa? Sales in-house. Nah teman-teman, kenapa saya taruh sales in-house ini sebagai bagian dari marketing office? Karena ya betul, dia akan menyatu di situ. Si in-house kalau kita persenjatai dengan marketing office yang menarik, marketing office yang nyaman, dia juga akan totalitas gitu ya. Apalagi nanti kita bekali dengan cara-cara approach, cara-cara selling yang benar gitu loh. Sehingga akhirnya potensi untuk closing itu menjadi lebih besar ya. Jadi sales in-house juga perlu disiapkan, perlu dilatih, perlu disiapin skripnya juga. Lalu ada brosur. Nah teman-teman, brosur ini kan kalau saya sering melihat gitu ya, beberapa sales atau bahkan juga mungkin developer itu agak kurang memperhatikan gitu ya. Padahal brosur ini adalah dia adalah garda terdepan. Dia menjadi sebuah representasi juga dari proyek tersebut. Teman-teman perhatiin deh. Proyek-proyek yang besar, proyek-proyek yang mungkin dikelola oleh developer nasional gitu ya. Itu tampilan brosurnya aja itu udah bikin kita sayang mau ngebuang gitu loh. Kenapa? Karena memang sedemikian eksklusif gitu loh, luxury. Dikasih yang tiga lapis gitu ya, terus juga
ada brosurnya juga, bahannya juga menarik, desainnya juga, grafisnya juga menarik. Itu kita mau buang aja jadi sayang gitu. Jadi kita bisa bawa pulang terus disimpan gitu loh. Karena emang tujuannya seperti itu supaya dia bisa ngambil keputusan di rumah atau nanti gitu loh. Ya, jadi brosur siapin yang menarik. Supaya detailnya menarik gimana ya nanti pokoknya follow aja nih, subscribe aja YouTube-nya Bang Omar, nanti kita akan bedah pelan-pelan ya seperti itu. Lalu market kawasan teman-teman, wah keren nih. Kemarin saya sempat ya mampir di salah satu developer nasional lah gitu ya, cukup menarik. Presentasinya pakai market gitu loh. Jadi apa ya, kita jadi dibuat membayangkan sesuatu yang sedang on progress pembangunan, ya. Jadi dia kan kelebihan mungkin orang secara umum tuh mungkin secara visualisasi dia nggak dapat gitu loh. Oke lah kita punya 3D, punya apa namanya video 3D ya, tapi itu kan nggak cukup gitu loh, karena 3D itu kan sifatnya ya masih animasi gitu loh. Nah cuman kita coba tarik lagi ke lebih dalam lagi menggunakan market kawasan. Jadi kawasannya itu kita buat marketnya, ya di mana ada letak kolam renangnya, ada tempat nongkrongnya di mana, kemudian gate-nya seperti apa, situasi ada rukonya di mana, terus blok A tuh berapa unit, blok B berapa unit, itu membuat orang menjadi tervisualisasi dengan lebih baik, ya. Jadi tahapan visualisasi itu kan satu dari brosur ya, dari image gitu doang gitu kan. Kemudian kedua 3D animation yang dibikin di video gitu ya. Kemudian yang ketiga ya ini market ini gitu loh. Nah yang keempat nanti ya rumah contohnya segala macem lah gitu. Gitu ya, jadi market kawasannya dulu nih. Jadi dia kebayang, oh rumah yang saya beli nanti bentuk kawasannya seperti itu. Gitu ya. Oke Pak, nah nextnya kita bawa mereka untuk melihat market rumahnya, unitnya. Bang, mahal bang. Oh jualan miliaran, masa masih ngomong mahal. Nah, harus ada marketnya. Tujuan marketnya apa? Untuk presentasi si sales in house-nya. Jadi kita bawa dia bahwa lu beli rumah di sini. Ini situasinya kayak gini loh. Lu bisa lihat kamar tidurnya seperti ini, kamar anaknya, toiletnya seperti apa. Terus ada rooftopnya, nanti ada macam-macam di situ ruang tamunya. Nanti bapak flow-nya dari sini begini-begini. Itu enak banget teman-teman kalau menjelaskannya menggunakan market gitu ya. Oke, terus berikutnya apa lagi? Ada big TV, ada TV yang besar yang tujuannya untuk ya divisualisasi lah gitu loh. Dan mungkin ini ada yang kurang ya, saya ada semacam apa ya, teman-teman kalau jual properti mahal di marketing office itu minimal dikasih apa ya, background musik ya. Mungkin kalau yang musik itu kurang ini ya mungkin dikasih murotal atau dikasih sound lah yang membuat orang tuh gini lah. Saya ambil contoh kalau teman-teman ke restoran mahal itu kan pasti ada background kayak dikasih musik gitu ya. Itu sebenarnya salah satu teknik untuk membuat orang terhipnotis gitu ya. Boleh dicoba deh teman-teman. Jadi dikasih background musik ya. Nah, tapi nanti tadi ya kalau misalkan pakai musik ada haram lah atau gimana, mungkin bisa pakai murotal atau apapun lah. Tujuannya sebenarnya untuk orang tuh jadi anteng di situ, jadi adem gitu ya. Seperti itu. Nah, ini teman-teman, satu hal yang menarik adalah kita tuh kalau orang datang ke marketing office tujuannya memang untuk langsung hajar bleh aja untuk jualan gitu loh. Kita nggak pernah mikirin bahwa kita mau cerita tentang history of developer. Padahal kan kita bisa cerita. Oke Pak, terima kasih sudah hadir di project kita. Ini kita mau cerita Pak ya. Developer kita ini keren loh Pak. Awalnya dulu begini. Kita ceritain dan proyek kita udah ada 5 loh Pak. Lokasi pertama di sini, lokasi kedua di sini. Make them trust you by telling your story, by telling your history. Jadi ini mantep banget teman-teman. Jadi membuat trustnya itu tinggi gitu. Karena memang kan kita masih proses ya si projectnya gitu. Oke, seperti itu. Kemudian detail tipe unitnya. Kalau tadi di market baru secara umum gitu. Nah, ini mulai mengerucut gitu ya. Detailnya diceritain, disiapin lah gitu ya. Kemudian ada mock up material teman-teman. Wah, ini dia.
yang jarang, kalau saya bilang jarang banget di developer yang mungkin startup ya, yang baru mulai ya, itu menampilkan nih misalkan ya, Pak saya pakai materialnya untuk sanitary-nya misalkan pakai ini. Saya nggak mau nyebut brandnya nanti karena belum di endorse. Kemudian keramiknya Pak kita pakai yang ini. Keramik kamar mandi kasih potongannya seperti ini Pak. Rangka atapnya kita pakai ini. Terus atapnya Pak kita pakai ini. Semua detail dari barang yang kita pakai itu ditampilin. Itu keren banget teman-teman. Dan itu yang membuat orang oke, berarti yang kamu janjikan di brosur, di website kamu, kemudian apapun yang kamu tulis tentang spesifikasi, ternyata begini seperti ini mockupnya gitu. Jadi itulah yang membuat trustnya itu naik. Nah baru yang terakhir teman-teman, kalau udah ada rezekinya, kalau memang sudah siap rumah contohnya, bawa ke rumah contoh. Nah teman-teman coba bayangin seberapa seriusnya kita menyiapkan marketing office seperti ini. Makanya saya berani bilang 40% closing rate kita tuh ada di sini. Ya, karena orang tuh datang untuk meyakinkan dirinya dia. Ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, gimana menurut teman-teman materi jangan materi lah ya. Obrolan kita malam hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Gimana menurut teman-teman kalau like tolong di-like. Kalau ada komen boleh, ada pertanyaan silakan aja. Yang belum subscribe. Ditunggu lagi sama Bang Omar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaannya silakan di bawah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses di proyek teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.